12 Agustus 2022, publik dikejutkan dengan upaya pembunuhan Salman Rushdie. 15 tikaman mendarat di tubuhnya. Motif pelaku bersumber dari kemarahan terhadap Salman Rushdie yang dianggap menghina Islam. Sebelumnya, umat Islam sempat tersentak dan murka saat Salman Rushdie memojokkan umat Islam lewat novelnya The Satanic Verses pada tahun 1988. Salah satu materi yang diangkatnya adalah keberadaan ayat setan dalam bacaan Nabi Muhammad. Namun tak dapat dipungkiri bahwa materi tentang ayat-ayat setan memang terdapat dalam khazanah Islam sendiri. Novel ayat-ayat setan berangkat dari sebuah riwayat yang dikisahkan para sejarawan Muslim dan ahli tafsir dalam menelaah latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Benarkah setan berhasil menyusupkan kalimat sesatnya dalam Al-Quran? Sejauh mana kisah ayat-ayat setan ini menjadi kontroversi? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai selesai. Berhala burung bangau. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Akhirnya Jibril datang, "Ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu." Ayat-ayat setan adalah suatu peristiwa yang konon dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Quran surat An-Najm pada ayat ke-19 hingga 20, yang artinya, "Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata, Uzzah dan Manah yang ketiga sebagai anak perempuan Allah?" Kemudian setan menyelipkan kalimat yang berbunyi, "Itulah berhala-berhala Garanik yang mulia dan syafaat mereka sungguh diharapkan." Setelah Nabi Muhammad selesai membaca surat An-Najm, bersujudlah seluruh orang yang mendengarnya. Kaum muslim bersujud karena membenarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan kafir Quraisy ikut pula bersujud karena berhala mereka disebut dan dipuji. Para kafir Quraisy sangat bahagia mendengar dua ayat tadi. Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kita dengan sebaik-baiknya, kata mereka. Orang Quraisy sangat setuju dengan apa yang dibacakan Muhammad, dan mereka berkata, "Sungguh kami mengakui bahwa Allah menghidupkan dan mematikan, menciptakan dan memberi rezeki. Tetapi berhala-berhala kami juga memberi syafaat dan menjadi perantara bagi kami di sisi Allah. Jika kamu memberi tempat kepada Tuhan kami, tentu kami akan bersamamu." Usai kejadian tersebut, menurut Imam Tobari, datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad seraya berkata, "Wahai Muhammad, apa yang kau lakukan? Kau telah membacakan kepada manusia ayat-ayat setan. Kau mengatakan apa yang tidak sepantasnya kau katakan." Mendengar itu, Nabi Muhammad sangat bersedih dan takut kepada Allah. Akan tetapi, kemudian Allah menenangkan hati Nabi Muhammad dan mengabarkan kepadanya bahwa semua nabi dan rasul pendahulu juga mengalami hal yang sama, dikacau oleh setan. Lalu turunlah Quran surat Al-Hajj ayat 52. "Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya dalam hati orang-orang beriman. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana." Peristiwa sujudnya kafir Quraisy terdengar oleh kaum muslimin yang berhijrah ke Habsyah. Mereka beranggapan seluruh penduduk Mekah telah masuk Islam, maka mereka memutuskan untuk pulang. Dalam literatur Islam, peristiwa tersebut dikenal sebagai kisah Al-Garanik atau kisah burung bangau. Garanik adalah kata jamak dari asal kata gurnuk yang berarti sejenis burung air berkaki panjang, bersayap lebar, dan umumnya berwarna putih atau sejenis dengan burung bangau yang banyak terdapat di negeri kita. Garanik adalah simbol berhala karena orang-orang musyrik Mekah meyakini doa-doa yang dipanjatkan kepada berhala akan melambung tinggi seperti burung. Kisah Garanik ini kemudian populer dengan istilah ayat-ayat setan.
Kontroversi ayat-ayat setan. Kisah-kisah ayat setan kemudian menjadi kontroversial sekaligus mengguncang dunia Islam. Pasalnya, karena kisah ini menyentuh bagian yang sangat vital dari tubuh Islam, yaitu ranah akidah, khususnya tentang keyakinan umat terhadap keesaan Tuhan, keyakinan terhadap kesucian Nabi dan Al-Quran. Kisah ayat-ayat setan ditolak oleh banyak ulama. Salah satunya adalah Qadhi Iyad, imam ahli hadis abad ke-11. Beliau mengkritik dengan beberapa argumen yang diajukannya. Kritik pertama dari segi periwayatan atau sanad. Qadhi Iyad mengatakan tidak ada satupun orang yang mengisahkan kisah ini yang dapat dipercaya kredibilitasnya. Hanya para musafir dan sejarawan yang suka pada hal-hal aneh saja yang menyertakan riwayat tersebut dalam karyanya tanpa peduli kebenarannya. Kritik kedua secara redaksi atau matan. Surah An-Najm ayat 19-23 berisikan nistaan Al-Quran kepada berhala-berhala musyrik Makkah. Dengan demikian sangat tidak masuk akal jika di tengah-tengah nistaan tersebut terselip pujian kepada mereka. Adalah mustahil Nabi Muhammad terpeleset lidah, apalagi dalam perkara akidah, sebab Nabi Muhammad terpelihara atau maksyum dari semua kelalaian. Dan yang terakhir dari segi kronologi peristiwa, Hudari Baik menukil dari para sejarawan menyebut bahwa hijrah kaum muslim Mekah ke Habsyah terjadi pada bulan Rajab dan kembali ke Mekah pada bulan Syawal. Sedangkan surah An-Najm turun pada bulan Ramadan. Dengan demikian, ada rentang waktu 1 bulan antara turunnya surah dan kembalinya muhajirin ke Mekah. Melihat pada masa itu, berita dari Mekah sampai ke Habsyah ditambah perjalanan dari Habsyah ke Mekah tidak cukup ditempuh dalam 1 bulan. Tak ada transportasi, baik darat maupun laut, atau teknologi yang mampu menyampaikan sebuah kabar dengan cepat. Kisah ini juga bertentangan dengan fakta misi kenabian yang menggemakan tauhid. Alih-alih memuji, Nabi pernah memerintah beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala. Menyikapi perbedaan pandangan dari banyak ulama mengenai kisah ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyadur argumentasi Al-Baghawi. Al-Baghawi memilah banyak pendapat dan menyimpulkan pendapat terbaik. Kesimpulan yang ditarik oleh beliau adalah setan telah membisikkan kalimat pujian kepada berhala tersebut ke dalam pendengaran kaum musyrik, sehingga mereka menduga bahwa kalimat-kalimat tersebut bersumber dari Nabi SAW. Padahal tidaklah demikian. Kalimat ini tidak pernah diucapkan Nabi, melainkan ulah dari setan. Sementara Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama penulis Sirah Nabawi, berpendapat bahwa kalimat itu hanyalah karangan kaum musyrik yang terlena dengan keindahan kalam Al-Quran, sehingga mereka pun turut mengikuti sujud Nabi Muhammad. Setelah itu, sebagian orang musyrik dikecam oleh orang musyrik lainnya yang saat itu tidak hadir di sana, sehingga mereka pun merasa malu dan akhirnya membalikkan fakta dengan mengeluarkan pernyataan bohong bahwa mereka bersujud karena mendengar Muhammad membacakan ayat yang memuji berhala mereka. Apa yang berlaku atas lisan Rasul, di mana Rasul menyanjung, memuji sembahan-sembahan orang-orang musyrik dalam surah An-Najm itu batil, tidak sahih sedikit pun.